Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di sini kami ingin mempresentasikan project based learning kami yang berjudul Analisis Laporan Keuangan pada PT Bukit Asam Tbk. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Bapak Arif Fahruri selaku dosen manajemen keuangan. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari manajemen keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Raka Aditya. Saya Ardi Samrizal. Saya Haikal Firdaus. Baik, langsung saja ke materi. Yang pertama, ada sedikit profil dari PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Kegiatan utama perusahaan ini meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran batu bara. Sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia, PT Bukit Asam memiliki konsesi tambang batu bara yang luas di beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Lalu ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan menurut Samrin 2015 merupakan cara membandingkan data keuangan perusahaan menjadi bermanfaat. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan yang meliputi likuiditas perusahaan, kemampuan manajemen memperoleh laba, mendanai investasi, dan hasil yang diterima oleh pemegang saham dari investasi. Ada tiga analisis rasio keuangan. Yang pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga rentabilitas. Likuiditas, current ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang dimiliki. Dengan rumus aktiva lancar dibagi dengan utang lancar, ini penghitungan dari kelompok kami dengan hasil 152%. Analisis, jika current ratio adalah 152%, maka berarti untuk setiap 100 unit kewajiban lancar, PT Bukit Asam memiliki 150 unit aset lancar. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Karena memiliki lebih banyak aset, lancar yang dapat dengan mudah diubah menjadi cash ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan kas yang tersedia dari efek yang dapat segera diuangkan. Rumusnya kas ditambah efek dibagi utang lancar dengan hasil 41%. Analisis dengan cash ratio sebesar 41%, ini menunjukkan bahwa PT Bukit Asam memiliki cukup kas atau aset yang dapat dengan mudah diubah menjadi kas untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar 41% dari total kewajiban jangka pendeknya. Ini menunjukkan likuiditas yang sehat, tetapi tetap penting untuk membandingkan dengan standar industri dan tren historis untuk evaluasi yang lebih komprehensif. Quick ratio, yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang liquid. Rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dengan hasil 97%. Analisis dengan quick ratio sebesar 97%, ini menunjukkan bahwa PT Bukit Asam memiliki aset yang cukup liquid untuk membayar kewajiban jangka pendek sebesar 97% dari total kewajiban jangka pendeknya. Ini juga menunjukkan likuiditas yang baik. Tetapi perlu diperhatikan apakah angka tersebut sesuai dengan standar industri dan tren historis perusahaan. Oke, selanjutnya ada solvabilitas. Yang pertama ada debt to asset ratio. Rasio hutang terhadap aset adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa banyak dari aset suatu perusahaan yang didanai oleh hutang. Ini dihitung dengan membagi total hutang oleh total aset. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar proporsi aset yang dibayar oleh hutang. Di sini ada total hutang dibagi total aset, hasilnya 44% dengan
analisis dengan rasio utang terhadap aset sebesar 44%. Ini menunjukkan bahwa PT Bukit Asam memiliki utang yang mencakup sekitar 44% dari total asetnya. Selanjutnya ada debt to equity ratio. Rasio hutang terhadap ekuitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perusahaan membiayai operasinya dengan hutang dibandingkan dengan ekuitas pemegang saham. Ini dihitung dengan membagi total hutang dengan total ekuitas. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan tingkat penggunaan hutang yang lebih tinggi dalam pembiayaan perusahaan. Di sini juga ada jumlah hutang dibagi dengan jumlah modal sendiri dengan hasil 80% dengan analisis dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 80%. PTBA menunjukkan bahwa sebagian besar modalnya diperoleh melalui pinjaman daripada modal sendiri. Ini bisa mengindikasikan strategi pendanaan yang agresif untuk menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Lalu ada rentabilitas. Pertama ada operating profit margin. Margin laba operasional adalah persentase dari pendapatan total suatu perusahaan yang tersisa sebagai laba operasional setelah dikurangi semua biaya operasional, tetapi sebelum bunga dan pajak. Di sini ada rumus laba usaha dibagi pendapatan usaha dan hasilnya adalah 19%. Analisisnya, dengan margin keuntungan operasional sebesar 19%, PT Bukit Asam tampaknya memiliki kinerja yang solid dalam menghasilkan keuntungan dari operasinya. Lalu yang kedua ada net profit margin. Margin laba bersih adalah persentase dari pendapatan perusahaan yang tersisa sebagai laba bersih setelah semua biaya operasional, bunga, pajak, dan beban lainnya dikurangkan. Di sini ada rumus laba bersih setelah pajak dibagi pendapatan usaha dan hasilnya adalah 16%. Analisisnya, dengan margin keuntungan bersih sebesar 16%, PT Bukit Asam menunjukkan bahwa perusahaan tersebut efisien dalam menghasilkan keuntungan setelah mempertimbangkan semua biaya termasuk beban bunga dan pajak. Lalu di sini ada perbandingan rasio keuangan pada PT Bukit Asam Tbk untuk tahun 2023 dan 2022. Di sini kami mengambil data dari web PTBA langsung. Dan keterangannya di sini adalah current ratio pada tahun 2022 sebesar 228% dan 2023 sebesar 152%. Lalu ada debt to asset ratio pada tahun 2022 adalah 36% dan 2023 adalah 44%. Lalu yang terakhir ada debt to equity ratio pada tahun 2022 sebesar 57% dan tahun 2023 sebesar 80%. Lalu ada analisis rasio keuangan pada PT Bukit Asam Tbk untuk tahun 2023 dan 2022. Yang pertama, rasio lancar PT Bukit Asam menurun dari 228% pada tahun 2022 menjadi 152% pada tahun 2023. Ini menunjukkan kemungkinan penurunan dalam kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang dapat diubah menjadi uang dalam jangka waktu singkat. Yang kedua, rasio utang terhadap aset PT Bukit Asam naik dari 36% pada tahun 2022 menjadi 44% pada tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk membiayai asetnya. Meskipun perusahaan mungkin memanfaatkan leverage untuk pertumbuhan atau investasi, kenaikan yang signifikan dalam rasio ini bisa menjadi perhatian karena menunjukkan tingkat risiko yang lebih tinggi terkait dengan kewajiban. Lalu yang ketiga, rasio utang terhadap equity meningkat dari 57% pada tahun 2022 menjadi 80% pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang daripada modal ekuitasnya untuk mendanai operasinya. Kenaikan ini menandakan peningkatan risiko keuangan karena semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar beban keuangan yang harus ditanggung oleh pemegang saham. Lalu ada kesimpulan berdasarkan analisis rasio keuangan pada PT BA TBK. Berdasarkan analisis rasio keuangan dari tahun 2022 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghadapi beberapa perubahan signifikan dalam struktur keuangan dan kinerja keuangan.
Penurunan dalam rasio lancar menunjukkan kemungkinan tekanan likuiditas, sementara kenaikan dalam rasio utang terhadap aset dan likuiditas menunjukkan peningkatan risiko keuangan. Secara keseluruhan, penting bagi PT Bukit Asam untuk melakukan analisis mendalam terhadap penyebab perubahan-perubahan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi masalah keuangan yang mungkin timbul. Ini termasuk mungkin mengurangi ketergantungan pada utang, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat manajemen kas. Dengan tindakan yang tepat, perusahaan dapat memperbaiki kesehatan keuangan dan memastikan kelangsungan operasional yang baik di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.